Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik anak-anak ustaz sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam kondisi seperti ini. Baik, untuk materi pada pagi hari ini yaitu tentang tentang prakarya dengan aspek kerajinan. Adapun kompetensi dasar yang harus dimiliki anak-anak ustadz, yang pertama memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan kayu, misalnya ranting, papan, dan balok, bambu, dan rotan. Berikutnya memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan kayu, misalnya ranting, papan, dan balok, bambu atau rotan yang sesuai dengan potensi daerah setempat. Berikutnya menganalisis prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan atau rotan yang kreatif dan inovatif. Berikutnya merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan dari bahan kayu, bambu, dan atau rotan yang kreatif dan inovatif sesuai dengan potensi daerah setempat. Indikator pencapaian kompetensi di dalam materi ini adalah yang pertama memahami jenis, sifat, dan karakter pengolahan kayu, bambu, dan rotan. Yang kedua memahami teknik pengolahan kayu, bambu, dan rotan. Yang ketiga memilih jenis kayu, bambu, dan rotan. Yang keempat memilih teknik pengolahan kayu, bambu, dan rotan. Yang kelima memahami pengetahuan tentang prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan kayu, bambu, dan rotan. Yang keenam merancang produk kerajinan kayu, bambu, dan rotan. Yang ketujuh membuat produk kerajinan kayu, bambu, dan rotan. Yang kedelapan menyajikan produk kerajinan kayu, bambu, dan rotan. Untuk materi pembelajaran di kesempatan kali ini, yang pertama jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan kayu, bambu, dan rotan. Yang kedua memilih jenis bahan dan teknik pengolahan bahan lunak, terdiri dari A. Memilih jenis bahan, B. Memilih teknik pengolahan. Yang ketiga prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan kayu, bambu, dan rotan. A. Prinsip perancangan, B. Prinsip pembuatan, C. Prinsip penggunaan. Yang keempat, merancang, membuat, dan menyajikan produk kerajinan bahan lunak. A. Merancang karya kerajinan, B. Membuat karya kerajinan, yang C. Fungsi karya kerajinan. Baik, kita masuk kepada bab yang pertama, yaitu kerajinan kayu, bambu, dan rotan. Tahukah anak-anak ustadz sekalian, Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang menghasilkan produk benda kerajinan. Hampir setiap suku yang ada di Indonesia memiliki produk benda kerajinan khas. Jadi di negara kita, Indonesia yang kita cintai ini, memiliki berbagai jenis produk kerajinan yang dihasilkan di masing-masing daerah. Jadi kerajinan ini sudah dikenali dari zaman turun-temurun dengan cara tradisional sehingga dibuat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kerajinan yang ada di Indonesia ini sudah mendunia. Jadi dunia ini, di Indonesia ini sudah terkenal dengan jenis-jenis kerajinannya sehingga bisa menonjolkan kebudayaan asli Indonesia. Jadi produk Indonesia ini mewakili bahwasanya keanekaragaman daripada apa yang dimiliki oleh bangsa kita, sehingga banyak kerajinan khas Indonesia ini diminati oleh dunia. Untuk materi ini terdiri 4 subbab, yaitu yang A jenis, sifat, karakter, teknik pengolahan kayu, bambu, dan rotan. Yang B memilih jenis bahan dan teknik pengolahan kayu, bambu, dan rotan. Yang C prinsip perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan kayu, bambu, dan rotan. Yang D merancang, membuat, dan fungsi produk kerajinan kayu, bambu, dan rotan. Baik anak-anak ustadz sekalian, yang kita masuk pada poin pertama, yaitu jenis, sifat, karakter, teknik pengolahan kayu, bambu, dan rotan. Yang pertama, kayu. Penyelidikan Kehutanan telah menyusun daftar kayu Indonesia terdiri dari 90 jenis kayu penting di Indonesia. Jadi di negara kita ini sudah terdata bahwasanya jenis kayu yang dikenali di negara kita ada 90 jenis. Tapi sebenarnya kayu-kayu yang sudah ada di Indonesia ini mungkin beraneka ragam, masih banyak jenis-jenis kayu yang masih diteliti sampai saat ini. Di Indonesia jenis-jenis kayu yang banyak digunakan adalah kayu jati, kayu merbau, kayu bangkirai, kayu kamper, kayu kelapa atau glugu, kayu meranti merah, kayu karet, kayu gelam, kayu ulin, dan kayu akasia.
Secara umum sifat-sifat kayu adalah sebagai berikut. Yang pertama, kayu tersusun dari sel-sel yang memiliki 8 tipe bermacam-macam susun dinding selnya, terdiri atas senyawa kimia berupa selulosa, hemiselulosa atau karbohidrat, dan lignin non-karbohidrat. Jadi kayu itu terdiri daripada sel-sel yang ada kaitannya secara zat alami maupun ada percampuran kimia. Itu didapat ketika memulai pertumbuhan, barangkali adanya kerusakan sel-sel yang terdapat pada tanaman tersebut sehingga dibantu dengan zat kimia. Yang kedua, semua zat bersifat antitropik, artinya memperlihatkan sifat-sifat yang berlainan jika diuji menurut 3 arah utamanya. Jadi ada yang diuji secara longitudinal, ada yang secara radial, dan ada dengan tangensial. Jadi diukur dari garis lurusnya, garis tegaknya, dan bidang miring. Jadi garis lurus, garis tegak, dan bidang miring. Jadi semua kayu itu akan dilihat dari berbagai sisi sehingga bisa terlihat sifat daripada jenis kayu tersebut. Kayu merupakan bahan yang bersifat higroskopis, artinya dapat menyerap atau melepaskan kadar air. Jadi kayu ini bisa ya menyerap air dan bisa melepas kadar air, atau katakanlah sebagai kelembapan daripada jenis kayu tersebut, sehingga perubahan kelembapan dan suhu udara itu mengikuti kepada kemampuan jenis kayu tersebut. Berikutnya yang keempat, kayu dapat diserang oleh hama dan penyakit serta dapat terbakar terutama dalam keadaan kering. Itu merupakan sifat alami daripada kayu karena dia tumbuh sebagai makhluk hidup. Jadi kayu tidak terlepas dari penyakit atau kerusakan-kerusakan yang dialami oleh sekelilingnya. Sifat fisik kayu, jadi ada sifat fisik kayu itu meliputi berat dan berat jenis. Jadi berat dan berat jenis ini berbeda ya nak. Kalau berat itu adalah masanya, sementara berat jenis itu adalah katakanlah berat jenis ini yaitu isi atau konten yang ada di dalam kayu tersebut. Ada yang jenis keawetannya, sifat fisiknya, keawetan, warna, tekstur, arah serat, kesan raba, bau dan rasa, nilai dekoratif atau nilai hias, hidroskopisnya, jadi penilaian di antara beberapa sisi, sifat kayu terhadap suara, daya hantar panas dan daya hantar listrik. Itu merupakan sifat-sifat fisik kayu. Sementara sifat mekanik kayu meliputi keteguhan tarik, keteguhan tekan atau kompresi, keteguhan geser, keteguhan lengkung, lentur, kekakuan, keuletan, kekerasan, dan keteguhan belah. Berikutnya, pengawatan kayu bertujuan untuk meningkatkan ketahanan kayu terhadap serangan serangga, rayap, dan bubuk, sehingga umur kayu akan lebih panjang. Jadi, kayu-kayu yang berumur panjang itu dia tahan terhadap serangan serangga, baik itu rayap, baik itu kutu, ataupun serangga-serangga perusak kayu lainnya, sehingga umur kayu tersebut lebih panjang. Kayu yang harus diawetkan untuk bangunan rumah dan gedung adalah kayu yang punya keawetan alami rendah atau kelas awetnya kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kayu gubal kelas 1 dan 2. Dan semua kayu yang tidak jelas jenisnya. Jadi masih ada jenis kayu yang bisa kita kategorikan, namun sampai saat ini masih diteliti apakah jenis kayu tersebut. Untuk bangunan rumah ada pengkategorian atau pengkhususan terhadap jenis kayu yang bisa dibuat atau dijadikan sebagai bahan untuk bangunan rumah. Sebelum diolah menjadi bahan struktur atau kerajinan dengan teknik konstruksi, bubut, tatah, atau ukir, kayu biasanya diolah menjadi bahan dasar. Selanjutnya, kayu olahan diperdagangkan dengan ukuran tertentu dan dipakai dalam bentuk balok, reng, kaso, lis, dan papan. Jadi kayu itu sebelum dia dibentuk atau diukur atau disesuaikan dengan kebutuhannya, dia harus diolah terlebih dahulu menjadi kayu dasar atau bahan dasar. Jadi bahan dasar ini akan menentukan apa yang akan kita buat daripada kayu tersebut. Bisa saja dia menjadi kayu balok, ya, mana tahu kebutuhannya untuk menjadi kuda-kuda rumah atau menjadi penahan atau menjadi dinding. Ada yang namanya kayu reng,
atau katakanlah kayu lis yang biasanya kita lihat bingkai-bingkai rumah, dan bisa juga kalau diolah lebih jauh lagi atau ingin menjadi dinding itu sama halnya kita membuat papan. Berikutnya 2. Bambu. Bahan bambu dikenal oleh masyarakat memiliki sifat yang baik untuk dimanfaatkan, antara lain batangnya kuat, ulet, lurus, rata, keras, mudah dibelah, mudah dibentuk, mudah dikerjakan, dan ringan hingga mudah diangkut. Jadi bambu ini sangat mudah kita dapatkan, terutama di pinggir-pinggir sungai, di tengah-tengah hutan, sehingga pemanfaatannya masih banyak dilakukan oleh masyarakat secara tradisional. Bambu relatif murah dibandingkan dengan bahan bangunan lain karena banyak temukan di sekitar pemukiman, terutama di pedesaan. Seperti saya sampaikan tadi, bambu ini sangat mudah kita dapatkan di tempat-tempat yang biasanya tumbuh seperti di hutan, di pinggiran sungai, di pelantaran sungai juga ada bambu. Itu bisa digunakan sebagai alat kerajinan atau alat-alat yang kita butuhkan sesuai dengan kebutuhan. Dari kurang lebih 1000 spesies bambu, sekitar 200 spesies ditemukan di Asia Tenggara, sedangkan di Indonesia ditemukan sekitar 60 jenis. Jadi penyebaran daripada bambu ini secara umumnya, secara dunia itu kurang lebih 1000 spesies bambu. Sementara untuk Asia Tenggara sendiri ada 200 spesies yang ditemukan di Asia Tenggara. Sedangkan khusus Indonesia sekitar 60 jenis bambu yang sudah dikategorikan. Jenis bambu yang sering dijumpai atau dimanfaatkan di berbagai tempat di Indonesia antara lain bambu tali, bambu ulung, bambu ampel, bambu petung, bambu kuning, dan bambu tulup. Jadi bambu-bambu ini anak-anak ustadz sekalian silakan dilihat di bukunya di halaman 16. Di situ di gambar 1.12 ada rumpun bambu. Untuk bambu tali silakan halaman 17, itu di gambar 1.13 itu jenis daripada bambu tali. Sementara untuk bambu ulung silakan halaman yang sama, itu halaman 17 di gambar 1.14. Jadi perbedaannya sangat jelas ya, sangat signifikan ya. Metode pemanenan tanaman bambu adalah dengan metode tebang habis dan tebang pilih. Artinya kalau tebang habis itu kalau ingin dipakai seluruh daripada jenis bambu tersebut, jadi dihabiskan atau dipotong secara habis. Lalu ada juga dengan tebang pilih, kita bisa memilih mana kualitas bambu yang baik untuk kita gunakan sebagai bahan kerajinan. Pengawetan bambu dilakukan dengan cara merendamnya di dalam air mengalir, air tergenang, lumpur, air laut, dan pengasapan. Jadi supaya bambu itu memiliki kekuatan atau daya tahan yang bisa bertahan lama, cara pengawetannya bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti yang disebutkan tadi, dengan air mengalir. Contohnya kalau kita perhatikan tanaman bambu yang ada di sekitaran sungai, begitu akarnya mengenai aliran sungai dia akan tetap awet. Lalu air tergenang, kalau air itu selagi dia bambu tersebut selagi dia masih bisa mengisap atau menyerap kadar air yang tinggi sehingga bambu tersebut awet. Begitu juga dengan lumpur, air laut, dan pengasapan. Proses pengeringan bambu dibutuhkan guna menjaga stabilisasi dimensi bambu. Jadi pengeringan bambu itu untuk menjaga kestabilan daripada bentuk bambu tersebut. Perbaikan warna permukaan. Jadi dari warnanya itu bisa berubah-ubah dari antara hijau menjadi kuning, itu mengalami proses pelindungan terhadap serangan jamur, bubuk basah, dan memudahkan dalam pengerjaan lebih lanjut. Berikutnya pengeringan bambu dapat dilakukan secara alami atau air drying atau melalui secara udara ya. Jadi kalau sekiranya bambu tersebut kena air hujan katakanlah demikian, dia akan bisa mengalami sendiri dengan adanya bantuan udara atau angin. Angin itu membantu proses pengeringan daripada bambu tersebut. Bisa juga melalui pengasapan. Apabila kita membakar sesuatu di bawah batang bambu, ketika daun-daunnya batangnya basah, melalui pengasapan juga bisa. Berikutnya pengeringan dengan energi tenaga surya atau solar collector drying atau menggunakan alat bantuan, yaitu energi tenaga surya dengan pancaran sinar matahari untuk mengeringkan daripada tanaman bambu tersebut, atau kombinasi dengan energi tungku dan pengeringan dalam dapur pengering. Ini khusus apabila kita ingin membuat kerajinan, sekiranya kondisi tidak memungkinkan kita membuat kerajinan, maka kita membutuhkan energi tungku
atau pembakaran api dalam pengeringan daripada si bambu tersebut. Usaha peningkatan kualitas bambu sebagai bahan kerajinan anyaman adalah dengan meningkatkan kecerahan warna bambu melalui pemutihan. Sebagai bahan pemutih digunakan larutan hidrogen peroksida H2O2 dan digunakan bahan bambu yang berbeda umurnya pada ruas yang terpisah. Jadi untuk membuat sebuah anyaman, untuk meningkatkan warnanya atau membuat dia bambu itu cerah, baik kualitasnya sehingga terkesan alami, maka dibutuhkan namanya bantuan zat kimia, larutan kimia, yaitu berupa hidrogen peroksida untuk mempertahankan umurnya. Lalu berikutnya pemanfaatan bambu dalam bentuk bulat digunakan untuk berbagai macam konstruksi seperti rumah, gedung, jembatan, tangga, pipa saluran air, tempat air, serta alat-alat rumah tangga lainnya dalam bentuk belahan dapat dibuat bilik, dinding atau lantai, reng, pagar, barang kerajinan. Jadi kesimpulannya bahwasanya bambu ini memiliki berbagai fungsi dan kebutuhan, baik itu secara tradisional maupun secara modern, sesuai dengan kebutuhan terhadap bambu tersebut. Jadi pemanfaatan bambu itu banyak digunakan dari segi konstruksi, dari segi eksterior, interior juga bisa digunakan dan bernilai kerajinan. Baik, untuk saat ini barangkali itu saja penjelasan Ustadz mengenai materi hari ini. Kita lanjutkan apabila ada sesi tanya jawab, silakan bertanya di grup prakarya kelas 9. Untuk tugas kita kali ini, silakan ringkas materi yang ada di buku di halaman dari halaman 4 sampai dengan halaman 19. Dari halaman 4 sampai 19 silakan dibuat catatannya, ringkas saja resume daripada pembelajaran hari ini. Bisa dilihat di buku dari halaman 4 sampai 19. Barangkali itu saja pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Ustaz sudahi dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.